Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Richa Putri Imelia dari Gugus C Angkatan 2021 kelas B. Di video kali ini saya akan menyampaikan resum dari materi yang sudah disampaikan pada acara inaugurasi, Forsis, dan LDKMF. Materi yang akan saya sampaikan diantaranya ke Ismafarsian, kepemimpinan dan manajemen organisasi, pengembangan potensi mahasiswa, metode persidangan, 10 start farmasis, dan yang terakhir ada SEP dan IPSF. Materi yang pertama mengenai Ismafarsi. Ismafarsi sendiri adalah singkatan dari Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia. Ismafarsi adalah organisasi mahasiswa yang terbentuk konfederasi yang terdiri dari lembaga kemahasiswaan dari institusi farmasi di Indonesia dan merupakan organisasi intra-universitas yang berbasis keprofesian, bertujuan untuk menyatukan opini dan ajang silaturahmi antar mahasiswa farmasi. Pada tahun 50-an terdapat 2 perguruan tinggi yang memiliki jurusan farmasi, yaitu UGM dan ITB. Keduanya memiliki masalah yang sama. Oleh karena itu, mahasiswa UGM dan ITB sepakat untuk mendirikan Ismafarsi, yaitu pada tanggal 22 Desember 1955 di Yogyakarta. Pada saat itu terpilihlah ketua, yaitu Pronomo Singgi dari UGM dan Midian Sirait dari ITB. Sekjen pertama Ismafarsi yaitu Jejeb Syaiful Rohman dipilih di Munas kelima di Bukit Tinggi, Padang. Konstitusi dan GBHO menjadi landasan organisasi yang terdiri atas anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan garis besar haluan organisasi yang terdiri atas anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan garis besar haluan organisasi. Ismafarsi sendiri terdiri dari beberapa wilayah seperti Sumatera 1, Sumatera 2, Jabodetabek, Priangan, Joglo Sepur, Batara Jatim, Kalimantan, dan yang terakhir ada Indonesia Timur. Ismafarsi juga memiliki event seperti Rakernas, Pramunas, Munas, Rakerwil, Rakorwil, Muswil, dan masih banyak lagi. Materi yang kedua ada kepemimpinan dan manajemen organisasi. Kepemimpinan merupakan suatu kekuatan yang memegang peranan penting dalam keberhasilan manapun, termasuk organisasi. Tanpa adanya kepemimpinan yang efektif, organisasi akan sulit untuk bekerja secara efisien, yang dimana dalam kepemimpinan terdapat seorang pemimpin yang akan menghandle jalannya kepemimpinan tersebut. Salah satu tujuan kepemimpinan dibentuk untuk meraih tujuan yang sama dan satu secara bersama-sama antara pemimpin dan anggota tim lainnya. Dengan kata lain, kepemimpinan adalah mengendalikan semua anggota tim agar melangkah ke arah dan tujuan yang sama. Fungsi kepemimpinan ada 6, yaitu perencanaan, pengawasan, memandang ke depan, mengambil keputusan, pengembangan loyalitas, dan memberi motivasi. Kemudian di dalam organisasi tentunya ada yang namanya manajemen organisasi. Manajemen organisasi adalah suatu perencanaan pada suatu perkumpulan untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen organisasi antara lain planning, lead, controlling, organizing, motivation, staffing, and time management. Manajemen organisasi juga memiliki tujuan seperti membentuk koordinasi yang baik, mendapatkan kinerja efektif, dan membuat lingkungan yang nyaman. Selanjutnya ada materi ketiga, yaitu mengenai pengembangan potensi mahasiswa. Mahasiswa itu artinya terpelajar, kemudian potensi adalah sebuah kemampuan dasar yang dimiliki manusia, yang sangat mungkin untuk bisa kita kembangkan. Cara kita mengetahui potensi diri adalah dengan melakukan analisis SWOT pada diri sendiri. Ada sebuah quotes yang begini bunyinya, jika dalam berproses kamu merasa gagal, maka coba lagi sampai engkau merasakan nikmatnya perjuangan. Materi yang keempat mengenai metode persidangan.
Persidangan adalah suatu pertemuan formil antara beberapa orang guna membicarakan sesuatu permasalahan untuk melahirkan keputusan. Dalam pengertian lain, persidangan merupakan salah satu sarana musyawarah dalam rangka pengambilan keputusan dan menggunakan aturan-aturan yang jelas, serta dikelola dengan manajemen yang baik. Ada 3 jenis persidangan. Yang pertama ada persidangan paripurna atau pleno. Sidang ini membahas dan menetapkan agenda, tata dan tertib, dan memilih pemimpin. Pemilihan presidium sidang tetap. Yang kedua ada sidang paripurna. Pada sidang ini mengesahkan segala ketetapan dan keputusan yang berhubungan dengan permusyawaratan. Kemudian yang ketiga ada sidang komisi. Sidang ini membahas materi-materi yang menjadi tugas dari komisi peninjau. Peserta sidang Isma Farsi terbagi menjadi 2, yaitu anggota penuh dan anggota peninjau. Bedanya, anggota penuh mempunyai hak suara, bicara, dan hak pilih dalam sidang. Setiap anggota penuh juga hanya mempunyai satu hak suara. Sedangkan anggota peninjau tidak mempunyai hak suara dan hak dipilih. Anggota peninjau juga mempunyai hak bicara dalam sidang dengan persetujuan pimpinan sidang. Pimpinan sidang terdiri dari 3 presidium, yaitu presidium 3, presidium 1, dan presidium 2, diurutkan dari tempat duduknya. Presidium 3 ini tugasnya untuk membuat notula rapat. Kemudian ada presidium 1, tugasnya memimpin sidang. Kemudian ada presidium 2, tugasnya untuk membantu jalannya sidang atau menghitung suara. Dalam persidangan ada istilah pending, skorsing, lobbying, voting, quorum, opsi, walkout, interupsi, dan PK. Dalam pengambilan keputusan ada 3 langkah. Yang pertama, melalui musyawarah mufakat. Pengambilan berdasarkan kesepakatan bersama seluruh peserta sidang. Yang kedua ada lobby. Apabila dalam musyawarah tidak mendapatkan kesepakatan bersama. Yang ketiga ada voting. Apabila dalam lobby tidak mendapatkan kesepakatan bersama. Dalam persidangan ada yang namanya ketuk palu. Aturan ketuk palu dibagi menjadi 2. 1 kali ketukan dan 2 kali ketukan. 1 kali ketukan digunakan untuk menerima dan menyerahkan pimpinan sidang, mengesahkan keputusan atau kesepakatan peserta sidang, poin per poin, mencabut kembali atau membatalkan ketukan terdahulu yang dianggap keliru. Kemudian ada 2 kali ketukan, itu untuk menghentikan sidang sementara atau waktu yang cukup lama. Selanjutnya akan dibahas mengenai 10 start farmasi. 7 start of pharmacies adalah istilah yang diungkapkan World Health Organization atau WHO untuk menggambarkan peran seorang farmasis atau apoteker dalam pelayanan kesehatan yang seiring waktu bertambah menjadi 9 start of pharmacies. Dicetuskan oleh World Health Organization atau WHO pada tanggal 7 Maret 2014. Tugas dan fungsi seorang farmasis adalah menjadi sarana pekerjaan kefarmasian, membuat dan memperbaharui standar operasional prosedur, dan sebagai distributor yang profesional. Keutamaan seorang farmasis dibandingkan profesi kesehatan lainnya adalah hanya seorang farmasis yang mengetahui seluk-beluk obat. Farmasis mempelajari ilmu secara menyeluruh, dan farmasis memiliki peluang lapangan kerja yang sangat luas. Perkembangan yang pesat hingga saat ini mulai dari masa tradisional, masa klinis, masa paten oriental, hingga masa pharmaceutical care. 10 start of pharmacies di atas diharapkan dapat membantu dan mendorong seorang farmasis dalam menjalankan peran, tugas, dan fungsinya sesuai dengan yang seharusnya, agar terwujudnya sistem pelayanan modern dengan mutu tinggi, yang membawa perubahan untuk kesehatan masyarakat Indonesia ke depannya. 10 start pharmacies antara lain, yang pertama ada caregiver.
Seorang farmasis atau apoteker merupakan sebuah profesi di bidang kesehatan yang care atau peduli. Farmasis yang berinteraksi secara langsung dengan pasien maupun masyarakat luas, meliputi peracikan, pemberian konseling, konsultasi, visit, dan monitoring. Kemudian yang kedua ada decision maker. Seorang farmasis harus dapat menentukan setiap keputusan yang akan diambil mengenai hal-hal yang berada di lingkup kefarmasian, yang bertujuan meningkatkan mutu dan kualitas seorang farmasis. Kemudian yang ketiga ada komunikator. Kemampuan komunikasi yang baik ini sangat diperlukan dalam hal seperti pelayanan informasi obat atau biasa disebut dengan PIO, konseling dan edukasi obat kepada pasien dan yang lainnya. Keempat ada manajer, harus dapat mengarahkan dalam hal kemampuan manajemen. Kemudian yang kelima ada leader, harus mampu menjadi seorang pemimpin atau leader, mempunyai visi dan misi yang jelas, dan dapat mengambil kebijakan yang tepat untuk menunjukkan institusi perusahaan atau lembaga yang dipimpinnya, dan harus memiliki kemampuan yang lebih dari seorang manajer. Kemudian yang nomor 6 ada lifelong learner. Harus selalu memiliki rasa semangat belajar karena keilmuan mengenai kesehatan di farmasi. Karena farmasi pun makin berkembang dari waktu ke waktu, sehingga diperlukan pembaharuan mengenai pengetahuan dan kemampuan. Kemudian yang ketujuh ada teacher. Dituntut harus dapat menjadi pendidik bagi pasien, masyarakat, maupun tenaga kesehatan lainnya terkait ilmu farmasi dan kesehatan. Yang kedelapan ada researcher. Dapat menjadi peneliti terutama dalam penemuan dan pengembangan obat-obatan yang lebih baik, seiring dengan kemajuan ilmu farmasi dan penemuan penyakit baru. Maka pengembangan obat baru menjadi salah satu konsekuensinya. Yang kesembilan ada entrepreneur. Seorang farmasis diharapkan terjun menjadi wirausaha dalam mengembangkan kemandirian serta membantu mensejahterakan rakyat. Kemudian yang ke-10 ada agent of positive change. Seorang farmasis atau apoteker diharapkan mampu bertindak ke arah positif dan memberikan energi positif kepada masyarakat yang lainnya. Materi yang terakhir mengenai IPSF dan SPE. IPSF sendiri adalah singkatan dari International Pharmaceutical Student Federation. IPSF adalah organisasi advokasi internasional terkemuka untuk mahasiswa farmasi. Mempromosikan peningkatan kesehatan masyarakat melalui penyedia informasi, pendidikan, jaringan, dan berbagai publikasi dan inisiatif profesional. IPSF adalah organisasi kemahasiswaan internasional pertama di dunia. Dibentuk di London tahun 1949 yang terdiri dari 8 negara. IPSF membawahi 350.000 lebih mahasiswa dan sarjana farmasi di 88 negara. Kesekretariatnya berada di The Hague, Belanda, bergabung dengan kantor FIP. Isma Farsi menjadi full member di IPSF tahun 2007 pada World Congress ke-53 di Taiwan. Isma Farsi memiliki hak suara penuh di IPSF dan aktif berpartisipasi dalam kegiatan IPSF. Kemudian materi SPE. SPE adalah singkatan dari Student Exchange Program, yang dimana ini adalah program kerja terbesar dari IPSF yang telah diikuti oleh lebih dari 1.000 mahasiswa dari 65 negara di seluruh dunia. Sekian video dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.